Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ali Hafiza dari kelas C dengan nomor NPM 211010104 dengan dosen pengampu Ibu Tuti Rastuti SHMH dan Ibu Tia Ludiana SHMH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar hukum Indonesia. Langsung aja ke materinya. Yang pertama ada istilah PHI. Ada 3 kata dalam istilah ini, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mengantarkan kepada tujuan tertentu, sementara hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Selanjutnya, tujuan mempelajari PHI. Yang pertama, macam-macam hukum di Indonesia. Yang kedua, perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, serta diperbolehkan menurut hukum di Indonesia. Yang ketiga, kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia. Yang keempat, macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. Perbedaan PHI dan PIH. Yang pertama ada PHI atau Pengantar Hukum Indonesia, yaitu mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus serta menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada PIH, yaitu mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Selanjutnya ada pengertian hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah yang pertama peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat oleh pemerintah. Yang kedua, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada patokan atau kaidah atau ketentuan. Yang keempat, keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim. Lalu ada pengertian hukum menurut para ahli. Salah satunya ada Sudikno Mertokusumo. Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama. Lalu pengertian tata hukum. Tata hukum ialah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Selanjutnya, ius constitutum dan ius constituendum. Yang pertama, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sementara ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan. Selanjutnya, pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Sistem hukum di dunia secara umum terbagi atas 5 sistem utama, yaitu sistem hukum sipil, hukum umum, hukum sosial, hukum agama, hukum adat, dan gabungan-gabungannya. Jenis dan karakteristik sistem hukum. Yang pertama ada Eropa kontinental. Karakteristiknya adanya sistem kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat presiden. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Yang kedua, jenisnya ada Anglo-Saxon. Karakteristiknya adversary system dalam proses peradilan. Dianutnya doktrin stare decisis, jurisprudensi sebagai hukum utama. Yang ketiga ada hukum Islam, karakteristiknya bersifat mutlak, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dianutnya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang keempat ada hukum adat, karakteristiknya bersifat tradisional, lalu bersumber kepada peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Selanjutnya, pluralisme hukum. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat 2 atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum ini harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Lalu, sumber hukum. Sumber hukum menurut buku Pengantar Hukum Indonesia karya Rahman Amin, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum.
Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Jenis sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum material, yaitu merupakan sumber dari mana materi hukum tersebut diambil. Contohnya agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, dan sebagainya. Yang kedua ada sumber hukum formal, yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Contohnya undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan doktrin atau pendapat ahli. Yang terakhir ada penggolongan hukum. Yang pertama ada hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Yang kedua ada hukum berdasarkan sumbernya, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Yang terakhir ada hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.